Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanwirul Hilmi Lil Kiroah, kelas 2H, Prodi PGSD, Kampus STKIP Taman Siswa Bima. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar Bahasa dan Sastra yang diampu oleh Ibu Naila Fauziah. Baik, langsung saja. Dalam video ini saya akan membahas materi tentang keterampilan berbahasa. Mungkin di sini sudah ada teman-teman yang tahu bahwa keterampilan berbahasa itu ada 4. Yang pertama, keterampilan berbicara. Yang kedua, keterampilan menyimak. Ketiga, keterampilan membaca. Dan yang keempat, keterampilan menulis. Di video kali ini saya akan membahas satu keterampilan saja, yaitu keterampilan berbicara. Di mana keterampilan berbicara ini menurut saya sangat penting sekali bagi kita manusia, individu yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yang hidup bersosial, bertetangga. Tentu kita harus bisa menguasai keterampilan berbicara. Kenapa? Karena di tengah-tengah masyarakat ada yang tua, ada yang muda, ada yang sebaya. Tentu berbicara dengan yang tua, berbicara dengan yang muda, anak-anak ini menggunakan cara yang berbeda, di mana berbicara dengan teman sebaya masih bisa santai lah. Berbicara dengan anak-anak lebih lemah lembut karena mereka masih anak-anak. Yang ketiga, berbicara dengan orang tua, kita harus lebih sopan, lebih baik, harus menghormati mereka yang tua. Nah, berbicara masalah keterampilan berbicara, adapun pengertiannya yaitu di mana seseorang mampu menyampaikan pendapatnya, mampu menyampaikan ide gagasannya, ide pikirannya, mampu menyampaikan informasi kepada lawan bicaranya, mampu menyampaikan informasi kepada audiens dengan baik dan sopan dengan sesuai keadaan situasi saat dia berbicara. Nah, ada beberapa cara berbicara dengan baik dan sopan. Yang pertama, menggunakan salam pembuka. Yang kedua, tatap lawan bicara. Yang ketiga, tidak boleh memotong pembicaraan lawan bicara. Yang keempat, harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar pembicaraan itu mudah dipahami oleh audiens, mudah dipahami oleh diri kita sendiri juga. Nah, yang selanjutnya kita harus menggunakan kalimat yang sopan. Nah, selanjutnya yaitu salam penutup. Dalam membahas masalah keterampilan berbicara ini juga sangat penting sekali untuk kita pendidik. Kenapa? Kita sebagai pendidik harus memberikan contoh yang baik kepada anak didik kita di sekolah maupun di lingkungan kita. Kita sebagai pendidik sangat dipandang bahwa mereka ini seorang berpendidikan tinggi. Tentu kita sebagai dipandang seperti itu, mau tidak mau kita harus menjadi menjadi contoh untuk teman-teman, untuk orang-orang di sekeliling kita, terutama bagi peserta didik kita ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kemana sih cara supaya anak-anak itu bisa berbahasa yang baik dan sopan kepada orang tua, kepada tetangga-tetangga, kepada teman-temannya? Nah, menurut saya pribadi, yang pertama itu lingkungannya, yang kedua kebiasaannya. Nah, di lingkungan, misalnya guru sudah memberikan materi nih, sudah menerapkan di sekolah bahwa berbicara dengan baik ya dan sopan itu seperti ini, seperti ini. Nah, ketika pulang sekolah di lingkungan di rumahnya harus menggunakan bahasa yang sopan juga. Supaya apa? Supaya yang diterapkan oleh gurunya itu terrealisasikan dengan baik. Di sekolahnya dia mempraktekkan, di rumah juga dia praktekkan, maka insya Allah anak tersebut akan
memiliki keterampilan berbicara yang baik dan sopan juga. Yang kedua, kebiasaan anak. Nah, sesuaikan dengan keadaan sekarang ya, bahwa sekarang anak-anak itu kebanyakan pegang HP terus. Kita sebagai orang tua, kita sebagai kakaknya, kita harus mengawasi tontonan mereka. Ketika anak-anak atau adik-adik kita kepergok oleh kita bahwa mereka sedang menonton yang tidak baik, kita sebagai kakak atau orang tuanya harus meluruskan, mengalihkan tontonan tersebut, mengalihkan ke tontonan yang baik untuk perkembangan kemampuan berbicara anak tersebut. Itu sih menurut saya, dan juga masih banyak pembahasan tentang berbicara ya. Nah, salah satunya juga itu ya, ada beberapa jenis keterampilan berbicara. Nah, yang pertama, keterampilan berbicara satu arah. Keterampilan berbicara tersebut yang dimana di sini tidak ada interaksi dari audiens. Ya, hanya pembicara saja yang berbicara. Contohnya di saat khutbah, di mana di sini hanya khotib yang berbicara, jemaahnya hanya mendengarkan, tidak ada interaksi tanya jawab. Yang kedua, berbicara dua arah, yang dimana pembicaraan ini kebalikan dari pembicaraan satu arah tadi, yaitu ada interaksi tanya jawab, contohnya diskusi. Yang ketiga, pembicaraan formal, berbicara formal ini contohnya pidato. Yang keempat, berbicara non formal ini contohnya yaitu berbicara dengan teman sebaya, contohnya kita curhat sama teman, itu contoh berbicara tidak formal. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.